Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, berkah ilmu, dan senantiasa mudah dalam membahas ataupun mencerna soal-soal yang akan kita bahas. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang TWK, tes wawasan kebangsaan, dan terkait tentang sejarah. Sejarah ini sangat banyak, makanya di video kali ini kita lebih banyak membahas tentang sejarah. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat soalnya. Soal yang pertama, dalam tulisan tanggal Soekarno tertulis tanggal 17-8-05. Tahun 05 adalah tahun Jepang yang komplitnya adalah A. 1905, B. 2005, C. 1805, D. 1705, E. 2605. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jadi dalam tulisan Soekarno itu tertulis tanggal yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita itu tidak tahu maksudnya apa, maka kita akan lihat. Jawaban yang tepat adalah E. 2605. Dan ini merupakan tahun Jepang ya. Kalau misalkan kita bilang itu tahun Showa. Ya, jelas ya. Oke, kita akan lihat soal nomor 2. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di A. Jalan Imam Bonjol nomor 1, B. Jalan Pegangsaan Timur 56, C. Laboratorium Mikrobiologi, D. Rengas Dengklok, E. Lapangan Ikada. Jawaban yang tepat adalah B. Jalan Pegangsaan Timur 56. Jadi pembacaan naskah proklamasi ini dilaksanakan di kediaman Soekarno, yaitu letaknya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kita akan lanjut soal nomor 3. Tokoh yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih adalah A. S.K. Trimurti, B. Dewi Soekarno, C. Fatmawati, D. Megawati, E. Latif Hendranidingrat. Jawaban yang tepat adalah C. Fatmawati. Tokoh yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati. Yang mengibarkan bendera putih adalah Suhud dan Latif Hendranidingrat. Kita akan lihat soal nomor 4. Proses penyusunan naskah proklamasi bertempat di A. Jalan Pegangsaan Timur 56, B. Jalan Imam Bonjol nomor 1, C. Lapangan Ikada, D. Laboratorium Mikrobiologi, E. Rengas Dengklok. Jawaban yang tepat adalah B. Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jadi dalam proses penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Maida yang letaknya itu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Surat kabar pertama yang terbit di Bandung dan Surabaya yang menyiarkan berita proklamasi adalah A. Cahaja dan Soeara Asia, B. Pikiran Rakyat dan Jawa Pos, C. Suara Rakyat dan Suara Asia, D. Kedaulatan Rakyat dan Cahaya Asia, E. Pikiran Rakyat dan Surya Surabaya. Jadi ini yang ditanya adalah majalah pertama yang terbit di Bandung dan Surabaya. Oke, kita akan lihat jawaban yang tepat adalah A. Cahaja dan Soeara Asia. Nah, jadi surat kabar yang pertama kali memberitakan tentang proklamasi adalah surat kabar Cahaja.
Ya, ini letaknya ini yang berada di Bandung ya teman-teman. Jadi Cahaja ini letaknya di Bandung. Kemudian kalau yang di Surabaya ini ada Soera Asia. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Berita penyebaran tentang proklamasi juga dilakukan oleh para wartawan Indonesia di Domei yang dipimpin oleh A. Adam Malik, B. Penggulu Lubis, C. Asa Bafaki, D. Maladi, E. Yusuf Reno Dipuro. Jawaban yang tepat adalah A. Adam Malik. Nah, jadi berita tentang proklamasi juga dilakukan oleh para wartawan di Indonesia. Itu dilakukan di kantor berita Jepang. Itu kalau nggak salah ini yang dibilang ini di domain ya, Domei. Jadi dipimpin oleh Adam Malik. Jadi yang memimpin ini adalah Adam Malik. Berita Domei itu kemudian menjadi Kantor Berita Indonesia atau bisa dikatakan Antara. Jadi dari berita di domain yang didapatkan kemudian menjadi Berita Indonesia atau Antara. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Dalam rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945, Soekarno hanya memberikan pidato singkat dan meminta rakyat pulang dengan tenang. Hal ini dilatar belakangi A. Takut dengan Jepang, B. Agar tidak memancing kemarahan Jepang, C. Agar rakyat hidup tenang, D. Jumlah massa yang sangat besar, E. Presiden mempunyai cara lain yang mendesak. Jawaban yang tepat adalah B. Agar tidak memancing kemarahan Jepang. Jadi kebijakan atau keputusan Soekarno hanya memberi pidato singkat dalam rapat raksasa di lapangan Ikada itu pada tanggal 19 September 1945. Itu agar rakyat tidak serta-merta terbakar semangat nasionalisme sehingga dapat memancing kemarahan tentara Jepang. Jadi seperti itu yang ada dalam rapat raksasa di lapangan Ikada. Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal selanjutnya. Latar belakang Yogyakarta sebagai daerah istimewa bagian dari NKRI adalah A. Merupakan wilayah kerajaan, B. Perjuangan rakyatnya yang luar biasa, C. Maklumat HB 9 5 September 1945, D. Permintaan pemerintah Belanda, E. Wilayahnya subur. Jawaban yang tepat adalah C. Maklumat HB 9 5 September 1945. Jadi latar belakang ditetapkannya Yogyakarta sebagai daerah istimewa bagian dari NKRI adalah dari amanat atau maklumat HB 9 5 September 1945. Oke teman-teman, kita akan lihat soal nomor 9. Salah satu hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah A. Pembentukan BKR, B. Pembentukan Kementerian Negara, C. Pembentukan provinsi-provinsi, D. Memilih presiden dan wakil presiden, E. Pembentukan PNI. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Sebelum langsung saya jawab, coba tebak dulu. Oke, langsung saja kita akan lihat jawaban yang tepat adalah D. Memilih presiden dan wakil presiden. Jadi teman-teman, di sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, hasil sidangnya yang pertama menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden.
Yang ketiga, sebelum terbentuknya MPR, tugas presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Jadi itulah hasil dari sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Latar belakang dikeluarkannya Maklumat nomor 10 tahun 1945 adalah A. Agar pemerintah berjalan lancar. B. Dapat terbentuknya pemerintah transisi. C. Menunjukkan kepada dunia bahwa RI negara eksis. D. Meyakinkan rakyat bahwa pemerintah sudah siap memegang amanah. E. Untuk menghindari kesan bahwa RI merupakan negara diktator ciptaan fasisme Jepang. Oke teman-teman, kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah E. Untuk menghindari kesan bahwa RI merupakan negara diktator ciptaan fasis Jepang. Jadi inilah yang menjadi latar belakangnya dikeluarkan Maklumat nomor 10 tahun 1945. Maklumat ini bisa kita katakan dengan amanat ya teman-teman ya, yang dikeluarkan pemerintah untuk menghindari kesan bahwa RI atau Republik Indonesia merupakan negara diktator ciptaan fasis Jepang. Jadi mau dihilangkan itu teman-teman. Makanya timbullah maklumat ini. Kita akan lihat soal selanjutnya. Pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional tertuang dalam Maklumat Pemerintah nomor 10 tahun 1945 tertanggal A. 16 Oktober 1945, B. 9 November 1945, C. 14 November 1945, D. 10 November 1945, E. 16 November 1945. Nah teman-teman, tadi kita juga udah bahas ya latar belakang amanat dari amanat pemerintah ya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nomor 10 tahun 1945, yaitu tentang menghindari kesan bahwa RI merupakan negara diktator ciptaan fasisme Jepang. Itu yang baru saja kita bahas. Nah, sekarang yang ditanya pemberian kekuasaan kepada legislatif. Pemberian kekuasaan kepada legislatif ini yang ditanya adalah tanggalnya, kapan tanggal diberikannya kekuasaan kepada legislatif, kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional. Jadi maklumatnya tertuang dalam Maklumat nomor 10 tahun 1945 tertanggal. Nah, kita akan lihat jawaban yang tepat adalah A. 16 Oktober 1945. Jadi ada beberapa isi dari maklumat nomor 10 tahun 1945, yaitu salah satunya itu tanggal 16 Oktober 1945, yaitu pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional. Kemudian ada juga di tanggal 9 November 1945 itu pembentukan partai politik. Kemudian ada juga tanggal 14 November 1945. Di sini perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Jadi dalam maklumat tersebut, maklumat nomor 10 tahun 1945 itu ada 3 tanggal ya, 3 tanggal di mana setiap tanggalnya itu memiliki ketentuan yang berbeda. Yang pertama dari tanggal 16 Oktober pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional, kemudian tanggal 9 itu pembentukan partai politik, dan tanggal 14 adalah perubahan sistem pemerintah dari presidensial menjadi parlementer. Oke, jelas teman-teman? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Sebagai negara baru, Indonesia tidak segera membentuk tentara nasional. Hal ini disebabkan A. Rakyat belum siap menjadi tentara. B. Dianggap belum mampu menghadapi sekutu dan Jepang.
C. Masih terpecah-pecah di berbagai kesatuan. D. Sarana dan prasarana belum mendukung. E. Belum ada pemimpin yang pas. Nah, jadi dalam pertanyaan ini, jadi Indonesia sebagai suatu negara baru tidak segera membentuk tentara nasional. Apa yang menyebabkannya? Kita akan lihat jawaban dari kelima pilihan jawaban ini, kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Dianggap belum mampu menghadapi sekutu dan Jepang. Jadi sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak segera membentuk tentara. Hal ini diambil oleh para pemimpin politik karena dianggap belum mampu menghadapi tentara Jepang dan sekutu. Jadi masih ada trauma ya, masih ada trauma di masa lalu ataupun di masa-masa penjajahan. Jadi pada saatnya merdeka tidak langsung membentuk tentara nasional. Jadi karena dianggap belum mampu menghadapi sekutu dan Jepang. Jadi masih ada rasa takut karena mungkin baru-baru merdeka. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Untuk sementara waktu, pasca proklamasi, pemerintah menetapkan 3 mata uang sekaligus. A. Ori, mata uang Nika, dan mata uang De Javanses Bank. B. Mata uang VOC, mata uang Nika, dan mata uang De Javanse Bank. C. De Javanse Bank, pemerintah Hindia Belanda dan penduduk Jepang. D. Ori, Nika, dan VOC. D. De Javanse Bank, Ori, dan Nika. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini mohon maaf teman-teman dalam pengucapan bahasa-bahasa agak ini ya teman-teman ya, dimaklumi saja. Oke, kita akan lihat jawaban yang tepat adalah C. De Javanses Bank, pemerintah Hindia Belanda dan penduduk Jepang. Jadi setelah merdeka, pemerintah menetapkan 3 mata uang sekaligus, yaitu yang pertama mata uang De Javanses Bank, kemudian pemerintahan Hindia Belanda atau kalau bahasa lainnya kolonial Belanda. Kemudian yang ketiga mata uang penduduk Jepang. Jadi pada masa itu 3 mata uang sekaligus. Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal selanjutnya. Pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat, merupakan hasil sidang PPKI pada A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 22 Agustus 1945, E. 25 Agustus 1945. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah D. 22 Agustus 1945. Jadi pada sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus itu disepakati atau dibentuknya yang pertama itu Komite Nasional, kemudian yang kedua Partai Nasional, dan yang ketiga adalah BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, jadi hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 itu menghasilkan terbentuknya 3 Komite, Partai Nasional, dan BKR. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Isi maklumat pemerintah nomor 10 tahun 1945 tanggal 14 November 1945 adalah. Nah, ini sudah saya jelaskan ya di nomor sebelumnya tadi. Oke, A. Pemberian kekuasaan legislatif. B. Pemberian hak prerogatif presiden. C. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. D. Pembentukan partai politik. E. Perubahan sistem pemerintahan.
Jadi jawaban yang tepat adalah E, perubahan sistem pemerintahan. Itu dari presidensil ke parlemen. Itu terjadi pada tanggal 14 November ya teman-teman. Jelas ya, tadi pun sudah saya sebutkan, jadi tidak perlu dibahas lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu soal-soalnya. Insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang CPNS, tentang SKD CPNS. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bagi teman-teman yang mengikuti channel ini dapat lulus tes CPNS dan dimudahkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk bisa menjawab jawaban yang benar. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Insya Allah itu akan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bisa membuat konten. Semoga konten-konten kami terus bermanfaat bagi banyak orang. Oke teman-teman, insya Allah kalau ada pertanyaan silakan masukkan di bawah kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari saya. Dan insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang SKD CPNS. Dan apabila ada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau mau request materi atau soal, itu silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.